Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya lagi Fahru Rozi di YouTube channelnya Mas Suharyanto Properti sekarang. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang gimana sih caranya pengajuan KPR gitu kan? Karena kan saat ini kalau kita lihat banyak sekali proyek-proyek perumahan yang sedang berkembang, khususnya di Jabodetabek. Rumah ini kebanyakan dengan sistem KPR Bank. Dan kebetulan sekarang saya bersama Mas Suharyanto yang memang cukup banyak sudah menjual properti perumahan-perumahan dengan sistem KPR Bank. Gitu. Boleh dijelaskan Mas Suharyanto gimana sih cara proses perbankan itu seperti apa gitu? Dan gimana cara kalau misalkan ada konsumen mau pengajuan nih KPR gitu kan? Dan harus seperti apa? Untuk awal-awalnya harus persyaratannya apa aja gitu kan, agar bisa konsumen ini disetujui sama pihak bank gitu. Bisa dijelaskan Mas? Iya, terima kasih Mas sudah diajak ngopi-ngopi. Dari pengalaman saya mengurus KPR perbankan, banyak sekali ya kendalanya, terutama bagi karyawan yang belum karyawan tetap. Itu kita nyari konsumen harus yang bagus datanya. Pertama, kalau bisa karyawan tetap, karena karyawan tetap itu lebih stabil. Karyawan tetap ya? Iya. Yang pertama karyawan tetap. Oke. Kemudian karyawan kontrak, tapi kalau kontrak dia harus di atas 2 tahun. Oh, jadi kalau untuk 2 tahun, sebelum 2 tahun itu ketentuan bank nggak bisa ya? Nggak bisa untuk mengajukan KPR? Iya, masih dilihatnya penghasilannya itu cuma dihitung 50%. Oke. Kemudian selain itu, selain 100 karyawan, wirausaha juga bisa. Oh, wirausaha bisa. Cuman lebih baik dia yang tidak terkena dampak pandemi, karena kan sekarang lagi corona nih. Kacau kalau bahas corona ini, panjang mengenai industri yang wirausaha itu banyak yang terdampak. Pekerja juga banyak yang PHK. Jadi kita kebanyakan kesulitan di situ. Untuk pengajuan KPR-nya harus benar-benar selektif, detail gitu ya. Iya. Kemudian selain itu biasanya yang menjadi kendala itu di paychecking. Di BCking. Iya, BCking. Jadi kalau dia single cukup KTP-nya aja kita BCking ke bank mana kita pakainya. Nanti di situ ketahuan riwayat daripada si pemohon itu, punya cicilan apa aja, pernah macet atau enggak, itu ketahuan semua di situ. Nah, kalau call 2 sampai call 5 itu agak kesulitan untuk diprosesnya. Kalau bisa sih bersih. Lancar gitu kan, bersih. Kalau punya hutang dia masih cukup gajinya buat bayar cicilan. Jadi kalau gajinya 10 juta, cicilannya 5 juta, berarti yang itu cuma 5 juta. Tapi kebanyakan konsumen itu banyak yang dipertanyakan sama nasabah itu, bagaimana sih cara menghitung BI checking itu. Misalkan konsumen itu call 2 itu apa gitu, call 2 itu apa, call 5 itu apa gitu kan. Itu banyak konsumen yang nggak tahu. Itu cara menghitung atau mengetahui kita ini kolektibilitasnya di BI checking itu seperti apa. Cara menghitung yang paling mudahnya gimana Mas? Kalau itu bukan dihitung sih sebenarnya. Oh, bukan. Jadi kan KTP itu ada nomor NIK-nya. Nah, itu di bank itu kan di input. Nah, itu muncul semua tuh transaksi si pemohon. Oh, gitu. Jadi riwayat dia pernah pinjam apa. Kalau call 2 itu biasanya udah macet beberapa kali. Kalau call 5 itu udah macet, benar-benar macet, nggak pernah bayar. Parah lah gitu ya. Jadi backlist lah, hitungnya backlist lah. Gitu.
Berarti kalau untuk pengajuan KPR rumah dengan sistemasi bank, yang pertama itu BI checking itu harus benar-benar bersih ya Mas ya. Iya, Mungkin di call 2 masih bisa lah gitu. Masih bisa, tapi dia diusahakan. kena ini suku bunga normal. Oh, suku bunga normal. Kalau di bank Oke. bank yang saya pakai kan dia ada promo, ada bunga normal. Oke. Nah kalau 2 itu biasanya kena bunga normal. Jadi Oke, cicilannya langsung lebih agak mahal dikit ya. Oke. Terus apalagi nih Mas kira-kira Mas yang harus dipenuhi sama nasabah atau konsumen-konsumen untuk pengajuan KPR? Kalau tadi ya karyawan sudah, kemudian BI checkingnya juga bagus, maka selanjutnya lengkapi persyaratannya. Persyaratannya itu kan ada foto suami istri kalau udah menikah, foto KTP, NPWP, kemudian surat nikah. Kalau udah nikah ya, kalau masih jomblo diabaikan aja. Kemudian ada surat keterangan kerja. Selain itu untuk memperkuat bisa juga pakai pengangkatan karyawan tetap. Pengangkatan karyawan tetap ya. Oke. Kalau dia kontrak lampirkan aja itunya surat kontraknya atau paklaring sebelumnya. Tapi kalau untuk prosedurnya seperti apa tuh Mas? Jadi pengajuan KPR dari persyaratan yang tadi, prosedurnya itu seperti apa sih biasanya? Apa entah biasanya kan kita untuk beli rumah kita booking fee dulu gitu kan, setelah itu nanti seperti apa prosesnya, bisa dijelaskan Mas? Oh, kalau itu beda-beda setiap developer. Oh, beda-beda. Karena itu rahasia setiap developer beda-beda dalam memasarkan produknya. Ada yang tanpa DP, jadi itu benar-benar tanpa DP, cukup booking fee aja. Itu bisa langsung diproses dan langsung cicilan. Ada Gitu. seperti itu. Ada yang menggunakan DP. Kalau menggunakan DP berarti nanti cicilannya lebih murah. Gitu. Jadi tergantung si pemohon juga. Nanti pemohon ini punya DP atau mau pakai program promonya. Kalau mau pakai program promonya cukup yang booking fee-nya aja langsung bisa proses ada. Gitu. Cukup jelas ya Mas. Kita intinya aja Mas. Inti dari semua tadi yang paling utama wajib dimiliki oleh konsumen yang akan mengajukan KPR itu intinya simpelnya seperti apa Mas? Bisa dijelaskan Mas? Persyaratan dan proses dari mulai kita booking fee sampai kita akad kredit kayak gitu Mas. Kira-kira seperti apa Mas prosesnya? Ya, yang pertama tadi ya BI checkingnya bagus. Kemudian status karyawan ataupun wirausaha. Kemudian lengkapi persyaratan kayak tadi foto, KTP, NPWP, terus KK, terus juga surat keterangan kerja, rekening koran, slip gaji ya itu ya Mas ya, yang 7 persyaratan tadi ya yang paling penting. Masalah disetujui atau enggak disetujui itu ketentuan bank. Betul Mas ya? Ketentuan bank ya. Jadi gitu untuk para konsumen yang rencana atau yang sedang cari-cari rumah dengan sistem KPR bank itu yang paling kita harus butuhkan yang tadi telah dijelaskan gitu. Jadi selamat mencoba untuk yang ingin cari rumah KPR atau sedang mengajukan KPR, mudah-mudahan berhasil sampai akad ya Mas ya, sampai serah terima kunci. Amin. Mudah-mudahan yang lain juga yang sedang ingin punya rumah dengan sistem apapun, mau KPR, cash atau yang lain dan sebagainya, nah itu ada kontaknya Mas ya? Ada kontaknya? Nanti kalau kontak langsung ke Mas di bawah aja, nanti bisa dihubungi ke Mas Waryanto gitu, karena kan Mas Waryanto ini lebih paham untuk tentang properti. Jadi kalau misalkan ada yang mau mengajukan KPR, kebetulan Mas Waryanto sekarang sedang ada proyek di mana Mas? Saya di Nanggera, ini lagi ada proyek 1 hektar di Nanggera.
Harga mulai 300 jutaan. Oh, harga mulai 3 jutaan. Oke. 3 jutaan. Nanti untuk linknya saya tulis di deskripsi ya. Iya. Gitu. Nanti bisa dibuka linknya. Dan kalau mau tanya-tanya tentang konsultasi apapun tentang properti bisa hubungi Mas Waryanto atau komen di bawahnya. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan supaya kalau channel ini channelnya Mas Fahru Rozi apa? Oh, kalau untuk channel saya Fahru Rozi aja. Fahru Rozi aja. Nanti saya izin cantumin juga ya. Oke, di boleh. deskripsi. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.